Saya akan menelisiknya eksklusif. Saudara, kasus Pinangki berkembang kini menjadi kasus TPPU, tindak pidana pencucian uang, setelah satu persatu harta wah Pinangki kemudian ditemukan. Yang sudah disita adalah sebuah mobil BMW tipe X5 senilai 1,7 miliar rupiah. Dan belakangan tengah diselidiki kepemilikan dari 2 apartemen yang luar biasa senilai 20 hingga 30 miliar rupiah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua senilai lebih dari 30 miliar rupiah. Dengan uang sewa 20 juta sampai 50 juta rupiah. Kemudian yang kedua hingga di atas 75 juta rupiah per bulan. Kini pertanyaannya, Pinangki dikenakan tindak pidana pencucian uang. Adakah pejabat lain yang kemudian terlibat di kasus Pinangki? Mungkinkah Pinangki sendiri mengerjakan semua ini? Adakah sosok-sosok lain yang membantu Pinangki, yang bekerja sama dengan Pinangki, dan pula menerima hasil korupsi dan gratifikasi atas dugaan kerja-kerja kong kali kongnya? Akankah kasus ini berhenti hanya di Pinangki, atau akan menjerat sosok-sosok pejabat, bahkan orang-orang besar yang lain? KPK bisa menyatakan pandangannya, apakah ini sudah oke, proporsional, atau harus diambil alih. Setelah disita mobil mewah dari garasi Pinangki, ada juga dugaan harta Pinangki lainnya yang jadi perhatian. Hal ini bermula dari penangkapan Pinangki oleh Kejaksaan Agung di sebuah apartemen mewah di Jakarta Selatan. Oleh penyidik memberitahukan yang bersangkutan dilakukan penangkapan di rumahnya. Nah, ini yang saya belum mendapat tepatnya di mana, tetapi intinya adalah dilakukan penangkapan di rumahnya. Belakangan terungkap, Pinangki tinggal di 2 apartemen. Kejaksaan Agung pun menjajaki apartemen yang diduga milik Pinangki. Apartemen pertama yaitu Dharmawansa Essence, berlokasi di kawasan elit Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Apartemen ini miliki harga jual yang berkisar dari 5 miliar hingga di atas 20 miliar rupiah. Harga sewanya mencapai 20 hingga 50 juta rupiah per bulan. Apartemen kedua Pakubuwono Signature, menara yang menjulang setinggi 252 meter, memiliki 52 lantai. Pakubuwono Signature menjadi salah satu apartemen yang termewah di Indonesia. Harga jual apartemen ini sekitar 20 hingga 30 miliar rupiah per unit. Jika disewakan per bulan, biayanya sekitar 75 juta rupiah per bulan. Dari mana Pinangki memperoleh hartanya? Apakah Pinangki menjadi pihak tunggal penerima suap? Bagaimana negara menyikapinya? Aiman akan segera mewawancarai Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Menko Polhukam, Mahfud MD. Saudara, saya sudah bersama dengan Menko Polhukam Republik Indonesia, Mahfud MD, karena ada keterbatasan terkait dengan kondisi COVID-19 sehingga kami melakukan komunikasi via Zoom. Sehat-sehat semua Pak Mahfud ya? Alhamdulillah sehat Mas Aiman. Kru Aiman gimana? Oke. Alhamdulillah bagus. sehat Pak. Semoga kita semua sehat dan bangsa Indonesia juga sehat. Pak Mahfud, saya bertanya terkait dengan pertemuan. Ada Jampitsus Pak Ali Mukartono, ada Kabar Eskrim, Komisaris Jenderal Polisi Listio Sigit. Kemudian juga ada pimpinan KPK Pak Nawawi Pomolango. Konon ada perpres yang akan dimunculkan, yang akan diterbitkan agar KPK bisa lebih mudah mengambil alih kasus korupsi. Benar demikian Pak Mahfud? Perpresnya benar. Itu sudah selesai dan mungkin dalam waktu beberapa hari ke depan akan dirilis ya, sesudah ditandatangani oleh Presiden.
Luar biasa. Isinya juga benar bahwa itu akan memberi jalan yang lebih teknis kepada KPK untuk bisa mengambil alih kasus yang sedang ditangani oleh Kejaksaan Agung dan Kepolisian Republik Indonesia. Sekarang ini misalnya orang sedang bertanya-tanya, apakah Kejaksaan atau polisi itu menyerahkan kepada KPK atau KPK mengambil alih. Oleh sebab itu lalu di dalam istilah supervisi itu lalu kita beri pengertian seperti itu, ya KPK bisa mengambil alih di dalam keadaan tertentu sesuai dengan undang-undang. Misalnya apa? Ada laporan masyarakat, kok sampai 1 tahun misalnya kok tidak ditanggapi. Ada misalnya tumpang tindih, orang menangani korupsi sementara yang menangani diduga terlibat di dalam korupsi itu misalnya. Nah seperti itu atau terlambat penanganan berlarut-larut gitu. Sudah ditangani tapi berlarut-larut tidak jelas bisa diambil alih. Nah itu bagian dari supervisi yang memang dibenarkan oleh undang-undang. Apresiasi untuk itu Pak Menko. Kalau saya ketua MK ada industri hukum saya sikat. Saya harus katakan sungguh terang benderang datanya. Akankah proses itu akan terulang lagi? 2009 oleh Mahfud MD dibongkar mafia kasus, maklar kasus. 2020 juga akan terjadi hal yang sama. Saya akan melisiknya eksklusif